3 hari sebelumnya, dalam sebuah angkot, pasangan suami istri Jaka dengan sang istri yaitu Rika, mereka berdua sedang menuju ke kampung halamannya Jaka, kampung Duku yang berada di daerah terpencil di daerah sekitaran Jawa Barat. Sudah hampir 20 tahun ini Jaka meninggalkan kampung halaman itu, dan sekarang dia bersama Rika berencana akan kembali untuk mendatangi rumah bekas keluarga Jaka terdahulu. Sebelum menuju ke rumah, Jaka mampir ke rumah kediaman Cecep. Cecep sendiri adalah orang kepercayaan keluarga Jaka, dan Ceceplah yang mengurus rumah itu setelah semua keluarga Jaka meninggal dunia. Setelah bertemu Cecep, ternyata diketahui tujuan Jaka pulang ke kampung karena Jaka sebelumnya mendapatkan kabar dari Cecep kalau ada yang mau membeli rumahnya Jaka. Dan sebelum membelinya datang, Jaka bersama Rika sengaja datang lebih awal karena ingin membereskan rumah tersebut. Tak lama kemudian datanglah emaknya Cecep karena memang sudah rada pikun. Cecep pun memberitahukan kalau Jaka yang datang anaknya almarhum Pak Dadang dan Ibu Lilis. Entah kenapa si emak terlihat berbeda dan dia merasa ada firasat tidak enak ketika tahu kalau Rika sedang hamil. Si nenek berkata kalau orang hamil itu banyak pantangannya, jangan sampai Rika melanggar pantangan tersebut. Bahkan si nenek mengulangi mengingatkan meminta Rika untuk selalu berhati-hati. Hatinya, Neng. Lalu sampailah mereka di kediaman rumah Jaka yang terdahulu yang sudah hampir 20 tahun tidak pernah ditempati lagi. Rumah itu terlihat masih kokoh karena berkala Cecep selalu membersihkan rumah tersebut. Di rumah itu auranya memang terasa sangat berbeda ketika Jaka melihat ke sekelilingnya. Sesaat kita diperlihatkan kembali ke zaman terdahulu di mana semua keluarga Jaka masih utuh. Pada malam itu, Nenden kakaknya Jaka terlihat sangat gelisah di dalam kamar, dan sesekali dia melihat keluar rumah dan melalui kaca jendela. Diketahui Nenden sedang menanti suami tercintanya yang tak kunjung pulang. Suaminya Nenden bertugas menjadi seorang tentara. Dalam kegelisahannya, Nenden malah memotong kukunya dengan gunting kuku pada saat malam hari. Pada saat itu malamnya, saat melihat Nenden sedang menggunting kuku, langsung menyuruh Nenden untuk menghentikannya. Gunting kuku malam-malam, pamane? Terdengar memang seperti hal yang sepele guys, ketika ayahnya melarang Nenden menggunting kuku itu. Tapi disinilah awal mula malapetaka terjadi kepada keluarga Pak Dadang. Kembali ke Jaka dan juga Rika, setelah mengantarkan mereka, Cecep langsung kembali pulang. Dan kini Jaka bersama Rika kembali sedikit demi sedikit membersihkan rumah tersebut. Ketika mereka berada di dalam rumah, dia langsung membersihkan perabotan. Awalnya semuanya terlihat normal-normal saja, hingga sampai pada malam hari tiba, keanehan mulai terjadi. Ketika Rika melihat potongan rambut di kamar mandi, padahal jelas tadi siang potongan rambut itu sudah dibersihkan dan buang ke dalam tong sampah. Tapi sekarang potongan rambut itu kembali ada di bawah sana. Masih mencoba untuk berpikiran positif dan tidak terlalu memikirkan itu.
Tak sengaja, salah satu tangan Rika terjepit oleh jendela ketika ia mencoba untuk menutup jendelanya. Untung saja tidak melukai tangannya, hanya mengenai ujung kukunya saja. Melihat kukunya patah, Rika pun berpikir untuk memotong patahan dari kukunya tersebut. Di sinilah Rika melanggar pantangannya, yaitu memotong kuku pada malam hari. Apa yang Rika lakukan sama dengan apa yang Nenden lakukan waktu itu. Jaka pun sempat melarangnya, namun Rika tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Jaka. Semuanya terlihat hal sepele. Jaka dan Nenden lupa apa yang baru saja dia lakukan. Keanehan terjadi kembali ketika Rika terbangun dari tidurnya. Bermaksud ingin ke kamar mandi. Rasa takut mulai menyelimuti Rika. Dia merasa ada yang beda dari suasana pada malam itu. Dia dikejutkan ketika lukisan wanita yang terpajang itu lepas dari ikatannya. Dia kembali masuk ke dalam kamar dan tak lama Rika mendengar ada suara tangisan seorang perempuan. Suara tangisan itu tepat berada di balik tembok kamarnya. Suara tangisannya terdengar sangat lirik, penuh kesedihan yang mendalam. Dan ternyata suara tangisan itu berasal dari tangisannya Nenden. Nenden sangat terpukul atas kabar kematian suami tercintanya. Beberapa lama dia menanti berharap suaminya datang, namun justru yang datang hanya kabar yang memberitahukan kalau suaminya tewas saat dalam bertugas. Dari beberapa kamar yang ada, di sini ada satu kamar yang terkunci rapat, tidak ada satupun kunci di sana yang bisa membuka kamar tersebut. Sepertinya kamar tersebut memang sengaja dikunci agar tidak ada orang lain yang bisa masuk. Rika mulai menceritakan soal keanehan semalam. Dia mendengar ada suara tangisan perempuan di dalam kamar itu. Dia yakin kalau ada sesuatu di dalam kamar tersebut. Dan di sini diketahui juga kalau ternyata Jaka ini hilang ingatan. Jaka tidak bisa mengingat kejadian yang menimpa keluarganya terdahulu hingga menewaskan semua keluarganya. Jaka hanya mengingat kalau dia mempunyai keluarga saja dan tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka. Di dalam sebuah lemari, Jaka menemukan beberapa barang dan ada wadah bekas pembakaran menyan. Dan Jaka tidak tahu kenapa semua sisa sesajen ini ada di dalam lemari itu. Itu siapa? Di saat bersamaan Cecep kembali datang. Dia cukup terkejut ketika melihat Rika sedang membuang wadah bekas menyan itu. Sedikit bercerita kalau warga di sana masih percaya kalau sesajen itu adalah penangkal dari arwah jahat. Dari Cecep, Rika juga bisa tahu latar belakang keluarga Jaka. Pak Dadang, ayahnya Jaka, adalah orang terpandang di kampung ini. Dan Nenden adalah salah satu sinden terkenal pada saat itu. Apa tuh teteh? Selain daripada itu, Jaka menemukan beberapa barang dan buku catatan peninggalan dari ibunya. Lalu cerita kembali ke Nenden. Nenden mengalami gangguan jiwa setelah dia kehilangan suaminya. Apalagi diketahui waktu itu Nenden sedang hamil muda. Nenden masih berharap kalau Hendra suaminya pasti akan pulang. Sampai-sampai ibunya tidak tega bersedih hati melihat keadaan Nenden pada saat itu.
Berbeda dengan ayahnya, melihat keadaan Nenden menjadi gila, papanya justru mengurung Nenden di dalam kamar. Sementara di lain sisi, gangguan itu kini sering menghantui Rika. Jaka, Dari buku catatan ibunya menceritakan keadaan Nenden terdahulu, bagaimana Nenden diperlakukan kasar oleh ayahnya. Dari sini Jaka menceritakan kepada Rika sejak dia berumur 6 tahun, Jaka dibawa oleh neneknya dan harus meninggalkan keluarganya di sini. Bukan tanpa alasan Jaka dipisahkan karena demi untuk kebaikan Jaka sendiri. Hanya itu yang Jaka ingat, dan apa yang terjadi kepada keluarganya itu masih menjadi misteri sampai dengan sekarang. Di keesokan harinya, pantangan demi pantangan mulai dilanggar oleh Rika. Dia malah memotong rambutnya sendiri. Sekedar informasi ya, entah ini hanya mitos atau fakta, tapi katanya kalau memotong rambut saat sedang hamil, salah satu orang tersebut akan mendapatkan kesialan. Dan apa yang dilakukan oleh Rika sekarang juga pernah dilakukan oleh Nenden. Tak lama kemudian, beberapa keanehan terjadi ketika Rika melihat ada rambut lain terjatuh. Yang membuat di sini terkejut, sesosok itu menampakkan dirinya di balik cermin. Rika sudah tak tahan untuk tinggal di sini lagi. Dia meminta kepada Jaka untuk segera pergi karena apa yang dia lihat tadi benar-benar nyata penampakan dari sosok wanita. Namun Rika harus sedikit bersabar karena tinggal 1 hari lagi pembeli rumahnya akan datang. Dari hari ke hari, keadaan di sini Nenden semakin menjadi tak terkendali. Dengan sangat terpaksa, ayahnya harus mengikat Nenden dengan sebuah rantai. Sampai pada suatu ketika, ibunya yang mendengar suara tangisan Nenden membuat dia tak tega dan malah melepaskan Nenden dari ikatan rantai itu tanpa sepengetahuan ayahnya. Pada malam harinya, hal tak terduga pun terjadi. Ibunya melihat Nenden sudah berada di atas pohon. Nenden yang sudah putus asa dan sudah hilang harapan memilih untuk bundir di pohon depan rumah mereka. ada yang gak beres di rumah ini. Pergi dari sini sekarang ya. Tak hanya terjadi pada Rika saja, bahkan gangguan itu kini mulai menghantui Jaka. Radio yang tiba-tiba menyala sendiri dan terdengar suara perempuan memanggil Jaka. Jaka tidak sadar kalau ada seseorang penampakan di belakangnya dan tiba-tiba sesosok itu menyerang dan mencekik Jaka. Tapi untung saja Rika datang dan melihat Jaka yang sudah terbaring di lantai. Jaka pun akhirnya tersadar bahwa ada sosok penampakan arwah perempuan. Cerita beralih ke masa lalu kembali, bukan tanpa alasan. Pak Dadang tega mengurung dan mengikat Nenden di dalam kamar. Selain untuk keselamatan Nenden sendiri, Pak Dadang hanya ingin menutupi sakit jiwa yang dialami oleh Nenden agar warga desa tidak tahu keadaan Nenden yang sebenarnya. Ditambah keluarga Pak Dadang adalah keluarga yang terpandang. Dengan keadaan Nenden seperti itu akan mencoreng nama baik keluarga. Setelah meninggalnya Nenden, arwah gentayangannya itu menyerupai Nenden mulai menghantui rumah ini dan menyerang kepada keluarga. Ayahnya tewas karena dikejutkan dengan sosok penampakan arwah perempuan di dalam kamar mandi. Sementara Jaka di buku catatan ibunya, di buku itu dijelaskan untuk menghindari gangguan arwah jahat itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Di antaranya adalah mereka harus menyiapkan boneka bayi, kemenyan dan baju pengantin wanita. Lakukan ritual dengan membakar kemenyan dan membacakan mantra pengusir arwah jahat. Jaka mulai mempersiapkan beberapa barang yang dibutuhkan untuk melakukan ritual tersebut. Namun terdengar suara nyanyian mulai mengganggu Jaka kembali. Jaka terus mengikuti arah dari suara itu berasal.
Sampailah dia di sebuah pohon besar yang ada di depan rumahnya. Jaka sempat melihat dengan mengingatkan dia ke masa kecil ketika dia bersama dengan Nenden. Ayunan bergerak sendiri, lalu tiba-tiba sesosok putih melayang persis di hadapan Jaka. Di dalam gangguan juga terjadi kepada Rika, pintu yang tiba-tiba terkunci sendiri. Sialnya Jaka malah terpreset hingga kakinya mengenai potongan dari bambu yang tajam. Sementara arwah jahat Nenden mulai mendekati Rika. Rika terus mengetuk pintunya memanggil-manggil Jaka, berharap Jaka bisa cepat datang. Untung saja Jaka berhasil masuk melalui jendela. Pada malam itu mereka dibuat sangat ketakutan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka, harus melakukan ritual pengusiran arwah jahat agar arwah Nenden bisa tenang. Kumpulin benda-benda yang ditulis di sini dan bacakan mantranya. Apa yang dilakukan oleh Jaka dan Rika sekarang juga pernah dilakukan ibunya terdahulu, mengumpulkan beberapa barang untuk melakukan ritual. Namun ada satu syarat yang hilang, yaitu baju pengantin wanita. Baju itu sulit ditemukan dan tidak ada dalam rumah, walaupun Jaka sudah mencarinya kemana-mana. Itu juga terjadi pada ibunya. Dalam ritual itu kurang baju pengantin, hingga akhirnya ibunya pun tewas di tangan roh gentayangan itu. Sempat membuat Jaka dan Rika putus asa karena tidak tahu harus mencari kemana lagi baju pengantinnya. Sementara Rika mulai bertingkah aneh. Arwah Nenden mencoba masuk ke dalam jiwa Rika. Rika mulai menjadi berontak dan mencakar tangan Jaka. Namun justru dengan cakaran itu Jaka menjadi teringat kepada masa kecilnya. Dia pernah melihat Nenden membawa sebuah kotak yang dia sembunyikan di dapur. Jaka lalu pergi ke dapur dan tak sengaja dia malah terperosok ke dalam sebuah lubang. Arwah Nenden perlahan mulai menguasai tubuh Rika. Di dalam lubang akhirnya Jaka menemukan kotak tersebut, yang dimana di dalam kotak itu berisikan baju pengantin Nenden. Tak lama Jaka dikejutkan dengan kemunculan Rika yang sudah bertingkah aneh. Rika sudah dimasuki mulai menyerang Jaka. Pergulatan terjadi di dalam lubang dan Jaka berhasil menghindari serangan. Melihat Rika sudah jatuh pingsan, tidak membuang waktu lagi, dia langsung melakukan ritualnya. Menyingkir tingkah ke alam jahat. Tapi tidak semudah itu untuk melakukan ritual tersebut karena arwah Nenden terus mengganggu Jaka di sana. Tidak membuat Jaka berhenti, dia malah semakin bersemangat untuk melakukan ritualnya. Ritual dihentikan setelah Jaka mendengar ada suara tangisan Rika dari luar. Dia kira sudah berhasil mengusir arwah Nenden. Namun ternyata Nenden berhasil memasuki ke dalam tubuh Rika. Pergulatan terjadi kembali, tapi sekarang Jaka membacakan mantra itu secara langsung di dekat tubuh Rika yang dirasuki oleh arwah Nenden. Dan akhirnya ritual pengusiran arwah Nenden berhasil dilakukan. Arwah itu keluar dari dalam tubuh Rika. Di pagi hari, pembeli rumah itu datang menemui mereka di sana. Setelah transaksi selesai, Jaka pun menyerahkan surat-surat rumah itu kepada si pembeli. Jaka, Rika bersama Cecep langsung segera pergi dari sana. Jaka tidak pernah menceritakan ada kejadian apa di rumah itu. Dan di sini terungkap kalau seharusnya Jaka mempunyai keponakan dari bayi yang dikandung oleh Nenden. Namun, bayi itu meninggal bersama ibunya di dalam perut Nenden. Semua yang terjadi kepada Nenden juga Rika berawal mengabaikan pamali atau larangan yang sudah menjadi tradisi leluhur mereka. Di akhir film, sebelum Jaka dan Rika berangkat ke kota, mereka sempat mampir ke rumahnya Cecep dan bertemu dengan emak Cecep. Namun pandangan dari si nenek terlihat aneh ketika melihat Rika, dan ternyata Rika sudah banyak mengeluarkan darah dari kakinya. Nah, itulah untuk alur cerita filmnya. Di sini suka banget ya dengan sinema fotografinya dan sangat terasa horor.
Pamali bisa diartikan adalah sebuah larangan atau pantangan. Atau orang Sunda bahasa pamali pasti sudah tidak asing lagi. Tapi larangan dalam pamali sendiri sebenarnya bisa dijelaskan secara logis. Nah, untuk teman-teman di rumah nih, kalian jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa, dadah.